Jadi universitas tuh alat gitu loh. Anggaplah itu pulpen sama buku. Jadi yang menjadikan pulpen sama buku itu tulisan karya yang bagus, itu bukan pulpen sama bukunya gitu loh, Iya. tapi orang yang megang pulpen sama buku itu Mm-mm. gitu loh. Jadi walaupun pulpen dan buku ini seharga 50 miliar, kalau yang megang itu orang yang malas, Mm. gue yakin seyakin-yakinnya buku itu tidak akan pernah Mm-mm. tercatat dengan karya sastra yang bagus. Bener-bener. Tapi Setuju gua, walaupun ya kan, setuju banget. walaupun buku dan pensil itu Heeh. murah gitu loh, tapi kalau Tapi kalau yang dipegang megang orang sama orang pinter yang gitu loh, orang yang mm-mm, bekerja keras, pasti pasti akan ada karya bener. yang tercoret di atas buku itu. Setuju Gokil. gua, Quote, setuju, quote. setuju, setuju, setuju. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, balik lagi nih bersama kita di kamar kos. Nggak berisik, nggak asik. Asik. Nah, Tagline-nya gitu, Bang. tagline-nya gitu. Ah, iya, iya. Ya, Boleh, boleh, alhamdulillah boleh. nih hari ini kita kedatangan tamu yang beda dari biasanya. Mhm. Biasanya lu lihat gua sama Sandi, sekarang gua ditemani oleh satu teman gua. Siapa namanya? Sob, kenalin dulu dong diri lu sama kawan-kawan. Oke, kenalin gua Lutfi Mujafar, biasa dipanggil Afar. Apa lagi nih? Itu doang. Ya, Dari gua mana? Dari mana? Dari gua asli Kuningan ya, Kuningan, Jawa Hmm, Barat. Nah, Kuningan tuh sampingnya hijauan nggak? enggak. Coklatan gitu. Bukan, Oh, bukan. bukan. Kemerahan. Kuningan tuh di mana sih, Pak? Sampingnya Cirebon. Jadi kalau lu berangkatnya dari sini nih, Hmm, masuk Cirebon dulu. masuk Cirebon dulu. Baru ke Kuningan. Gitu. Oh, sebelum Indramayu berarti. Enggak, berarti sesudah Indramayu kalau dari sini ya. Berarti Indramayu, Cirebon, baru Kuningan. Oh, iya Nah, iya 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 iya. Kuningan, Tasikmalaya, sono lagi. Garut Oh, gitu. oke oke oke. Jadi lu tuh dari Kuningan ya, Pak? Asli ya? Asli, asli banget asli. Ibu dari Kuningan, Hmm. ayah dari Kuningan. Oh, keluarga besar Murni. Kuningan ya, murni. Benar-benar. Pribumi Kuningan ini. Nenek gua juga, nenek gua, kakek gua, dua-duanya dari ayah ibu asli Kuningan. Asli Kuningan. Wah, Iya. luar biasa, emang luar biasa. Hmm. Terus apa namanya, di UM-nya kebetulan nih Afar juga dari KPI ya, Hmm. Komunikasi Penyiaran Islam gitu. Sekarang semester 6 ya, Pak ya? Semester 6 ya. Iya, semester 6. Semester paling muda. Ya mudah-mudahan kita semester 7 8 udah bisa selesai lah. Semoga. Semoga, Semoga. amin, amin ya. Amin, amin, amin. Oh iya, Par, ngomong-ngomong tentang Ah, tempat tinggal lu nih. Kan tempat ah. tinggal lu kan jauh nih di Kuningan kan? Hmm. Ya kurang lebih mungkin antara Jogja Kuningan tuh ya sekitar hampir 400 kiloan kali ya, kurang lebih ya. Kurang tahu kalau kilo ya. Kalau misalkan jam itu kisaran 8 sampai 12 jam. Oh, 8 sampai 12 jam. Mhm. Oh, luar biasa. Itu kalau naik bis, Kalau naik ya oh, mobil-mobil. mobil. Mhm. Kalau jalan kaki? Kan nggak lewat tol ya, kalau lewat tol. Kalau Oh. jalan kaki ya capek. Iya, iya, bener nggak? Bener nggak? Iya, Iya. bener bener. Kalau jalan kaki capek kita. Heeh. Aduh aduh. Nah, ngomong-ngomong tentang Mmm, Kuningan nih, apa namanya, tempat tinggal lu nih, Far. Lu mhm, kan jauh nih dari Jogja dari ke sana ke Jogja gitu kan ya. mhm, Nah, sekarang-sekarang ini kan lagi wabah corona nih. Semua mhm, orang mayoritas pulang nih yang mhm. dari luar-luar kota Jogja nih. Nah, lu kok belum pulang sampai sekarang? Apa sih yang membuat lu kok nggak pulang sampai sekarang gitu? Kalau gua pribadi ya kenapa nggak pulang, karena ini ya kan dari kita jarak sini ke Kuningan itu kan lumayan jauh. Mhm. Otomatis wanti-wanti dari gua sendiri juga agak agak ini ya, agak rancu. Iya Soalnya bener. takutnya di jalan itu ada apa-apanya. Makanya gua tuh nyari ini dulu lah, nyari suasana yang bener-bener emang itu, safety gitu, yang Oh aman. iya, baru Mhm. Baru memutuskan buat baru pulang memutuskan gitu ya? pulang. Itu aja sih alasannya, cuman itu Yang doang. bener sih, kan kita Mhm, juga tahu kan di Tegal itu kan mmm, baru-baru ini kan lockdown total gitu kan. mhm, Kan Tegal itu kan kita lewati dulu kan sebelum kita ke Kuningan gitu loh. Ya iya, bener juga sih kata lo. Nah, terus apa namanya, ngomong-ngomong soal tempat tinggal lo nih. mhm, Tempat tinggal lo gimana sih kabar lo? Kan pasti teleponan dong sama orang tua gitu loh. iya, iya, Kabarnya iya. di Kuningan gimana nih gitu? Kalau Terutama. di desa gua ya, desa Bandurasa. Mhm. Kalau lu tahu ya, Bandorasa itu sampingnya Linggarjati. Nanti lu cari Oh, Linggarjati, baru lu cari itu Bandorasa. Itu bener pas banget kaki Gunung Ciremai. Pasti kalau lu yang mau daki-daki nih ke Ciremai, pasti lu lewat situ dulu. Kalau arah apa, pakai jalur pendakian dari Cibunar. Gitu. iya iya, bener bener bener. Nah, itu apa namanya, terus gimana kabar-kabar keluarga di sana? Alhamdulillah pada baik-baik. Alhamdulillah. Terus wabah sendiri gimana kalau di sana? Mmm, Kalau di sana itu kan ini ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ketat ya, penjaganya itu biasa aja. Oh. Cuman kalau dikumpul rame-rame itu memang di-handle sama polisi. Jadi ada yang kumpul rame-rame nih, Mhm. polisi datengin, bukan diusir, apa, diberikan Himbauan gitu-gitu? himbauan, ya seperti itu. Oh, iya Jadi iya kayak iya. gitu. Jadi ya nggak terlalu ketat. Mungkin kalau di Jogja itu kan, antar kampung itu Iya, selalu ini ya, di-lockdown, iya, ditutup gitu heeh, kan, heeh, bener bener kalau bener. dijaga ketat. Kalau di Kuningan sendiri, di kampung gua sendiri ya, Mhm. kata kata kata, orang tua gua,
Itu ya nggak terlalu ini, nggak terlalu ketat. Cuman ya emang perlu ada ini aja, apa namanya, ya pencegahan gitu mungkin Oh mungkin. iya benar. Jadi di sana cukup slow ya Ya, dibandingkan provinsi-provinsi yang lain mungkin ya. mungkin. Masuk Jawa Barat kan ya, Pak? Iya termasuk Jawa Barat. Oh iya. Nah, terus berbicara tentang apa namanya kondisi wabah corona di sana gitu ya. Terus gimana sih cara-caranya keluarga di sana dalam nanganin masalah ini gitu? Kan kita tahu nih suatu Mhm, nasional loh lockdown gini loh. mhm. Ada cara khusus nggak di sana, ibu atau bapak atau nenek di sana? Kalau, keluarga gua ya nggak banyak cara untuk ini ya, Mm-mm. ya normal aja, aktivitas normal aja. Cuman mungkin bedanya, adik gua, adik-adik gua pada pulang, pada di rumah. Kan Oh, adik gua yang pertama itu ada di Bandung ya, kuliah di Bandung, mm, terus dia balik juga, kemudian adik gua yang di Cirebon yang pondok juga balik juga. Adik gua yang masih SD nih mm. pulang apa, nggak sekolah gitu, masih kelas 6 SD pulang. Oh, Jadi berarti lu doang nih anak yang belum ya, pulang nih. gua doang yang belum balik. Terus apa namanya ngomong-ngomong soal Kuningan juga, gue dulu pernah nih Iya ngobrol iya. sama lo nih, Heeh menarik heeh. banget tentang tempat tinggal lo. Heeh heeh. Di sana ada keresahan-keresahan tersendiri Heeh yang membuat lu semangat buat kuliah dan akhirnya pengen merubah masyarakat sana. heeh. Apa sih yang apa namanya yang semangat lo yang pengen merubah masyarakat? Kenapa? Ada apa dengan masyarakat di sana gitu? Kalau dilihat dari sekilas mata gua ya, Mm, hasil observasi gua ya masyarakat ya normal-normal aja sekilasnya. Cuman mereka itu masih mempercayai, banyak hal yang istilahnya, tahayul mungkin ya? tahayul, iya, Heeh, heeh. tahayul. Santet-santet semacam itu. Oh nggak sejauh itu, Oh, nggak sejauh itu. cuman mereka Jimat mempercayai gitu. mitos gitu. Oh, Heeh, mitos. Ya, ya. misalkan kayak ada nih di kantor kepala desa mungkin ya, kalau nggak salah kantor kepala desa. Jadi di sana ada pohon nih, pohon beringin, tapi nggak semua orang ya, cuman beberapa orang doang ya. Jadi waktu gua masih kecil dulu, Mhm. nah gua sering tuh lewat lewat lewat, kan jogging tuh ke Linggarjati itu, lewat tuh pasti ke kantor kepala desa. Nah di sana tuh ada pohon beringin, Mhm. tua banget, gak tahu umurnya berapa, yang jelas tua, gede, tinggi. Nah di sana itu setiap gua balik dari jogging, itu pasti ada banyak barang, misalkan kayak sesajen Oh, gitu, sajen, iya benar benar rokok, benar. terusnya apa lagi ya, ya pokoknya itulah yang sesajen gitu, Oh, makanan-makanan khas Kuningan, rampeye, pia-pia gitu. iya Gue iya juga bener nggak bener. ngerti. Nah, ya isengnya ya gua ya ambil, gua Hah. makan gitu. Oh, Iya iya, luar heeh, biasa lo. Mental lo tinggi juga, Bar. bukan masalah mental, karena gua lapar aja. Iya iya, Waduh, waduh. iya iya, Nyolong punya makhluk gaib ini nih. mhm, Waduh, makanya. lu nggak takut lo ada apa gitu lo kerasukan atau lo kena apalah segala Kalau gue macam lah. pikir sih selama itu halal dan toib kenapa enggak gitu aja Iya sih. bener juga sih, Iya. bener juga Itu sih. kan mereka yang ini ya, yang akad, kalau kita kan cuman makan. Iya bener, Ah, anggapnya itu makanan yang sudah dibuang ke tempat umum gitu ya. iya, ibarat kata seperti itu. Jenius juga Heeh, dari heeh, lu. iya. Lah terus berbicara tentang keresahan lu terhadap masyarakat lagi nih. Lu kan Mhm, pernah bilang waktu itu pernah cerita mhm yang mhm, ada beberapa orang yang Chinese gitu loh. mhm, Suka jogging-jogging gitu. Terus ternyata mereka punya tujuan khusus kenapa mereka jogging-jogging gitu. Lu bisa mhm. ceritain gak sih tentang yang itu? Kalau ini hasil observasi gua sendiri aja ini. Sekelas Mm, mata gua, juga dari kabar-kabar dari orang tua gua juga, kemudian dari beberapa warga di sono. mm, Kalau gua ngeliat di sono kan, jadi waktu zaman gua SD, mm, orang-orang di sono tuh ya normal aja aktivitas kayak ke sawah, kan banyak sana petani ya. mm, Nah, jadi ketika itu banyak orang luar negeri, entah itu pokoknya kulit putih, mm, mm. orang luar negeri, jadi lalu lalang gitu. Jadi Oh heeh, iya. lalu lalang, kemudian orang-orang, kampung gue itu merasa bangga kalau ada bule. Jadi mereka ya merasa, "Ih, Welcome gitu ya, welcome," seneng. iya, heeh, senang-senang aja gitu, fun. Tapi setelah gua, eee, pendidikan di Banten ya, Iya. gua mondok. Nah, pas pulang kemudian di sono itu banyak orang-orang yang nggak punya sawah, Oh. sawahnya hilang. Heeh, iya bener bener Nah, bener. kata gua, Heeh, "Ini kenapa?" Kan, kata gua, "Ini kenapa kok bisa?" Nah, gua tanya nih ke orang tua gua dulu, mm. "Ini kenapa, Mi, bisa kayak gini?" Rupanya kata mereka, kata umi gua, jadi, eee, pihak sana itu mereka ngejual sawah-sawah mereka nih. Kemudian sawah itu, udah dibeli nih kan sama pihak A aja ya. Heeh, pihak. Nah, kemudian si pihak A ini memberikan, kan belum diberesin nih, belum ada garapan nih kan, belum Mm. ada ini. Nah, garapan itu kemudian dikasih lagi nih ke petani-petani itu, Oh, jadi gitu. setelah dibeli Heeh, tanahnya, kemudian petani-petani yang dulunya pernah jual tanahnya heeh, malah nggarap di situ lagi? mhm. Jadi kan artinya Oh. kan mereka nggak punya kerjaan nih. Iya bener bener Ya bener, nggak punya karena kerjaan. tanahnya hilang. Heeh, mau gak mau
ya kerja di situ biar dapat penghasilan gitu. Oh, ih, luar biasa ya. Berarti sebenarnya dia kerja di tanah yang dulu pernah mereka jual Nah sendiri gitu ya? itu sih problemnya, Oh, itu jadi yang akhirnya hasil buminya dibagi 2 atau akhirnya buat mereka yang punya tanah akhirnya? itu kurang tahu juga, tapi yang jelas mereka kerja di situ aja. Oh, ya Gua tapi belum sampai sedetail heeh, itu sih tapi cari tahunya. bukan milik mereka lagi kan Bukan tanahnya mereka gitu milik loh. lagi. Bener bener. Dan biasanya yang lu lihat mereka-mereka tuh jual tanah sebab apa sih, Far? Eee, nggak tahu ya, kalau Kalau gua masyarakat sana tuh gimana? Ada apa maksudnya, beberapa ada yang suka beli-belian barang-barang mewah atau semacamnya gimana gitu? nggak tahu ya kalau misalkan itu, tapi tipikalnya kebanyakan memang kayak gitu. Misalkan nih ada orang yang, ah, timbul bukan kedengkian atau iri ya, Hmm. jadi kalau kata Sunda tuh agak resep punya duit banyak gitu mungkinnya gitu. Oh gitu, iya iya, benar benar. Mungkin merasa aman. Jadi misalkan nih satu orang udah kejual, misalkan si A Mhm. ngejual, sawahnya. Nah kemudian si B ini ngelihat si A itu, oh dia bisa benerin rumah, bisa ngerehab rumah, oh dia punya mobil, dia punya motor. Nah dari situ dia tuh, kayaknya bagus juga nih kalau gua jual Tanah gitu tanah. ya? Ya akhirnya mereka jual Oh, lagi, terus iya iya. sampai ujung-ujungnya ya Iya, banyaklah bener bener, sawah yang heeh. dijual begitu. Sampai akhirnya lu pernah bilang sama gua waktu itu, hampir sebagian dari daratan di Mhm, sekitar, apa, Gunung Cermai itu hampir habis ya, bukan punya mhm, orang-orang situ lagi gitu loh. Ini jadi problem loh, Far, jadi gitu loh, problem heeh, ini. yang memang harus kita selesaikan gitu loh. Menurut lu ini akan membahayakan nggak buat masyarakat gitu loh? Kalau dari sekilas? Kayaknya pastilah, pasti nih, pasti Iya banget benar nih ya. ya. Kita belum gua aja nih belum nikah nih ya kan. Maksudnya cucu-cucu kita ini gimana gitu Iya kan, bener bener Mbak. bener ya. Apalagi kan tanah itu kan sumber Mhm, penghidupan gitu loh. mhm. Artinya kan kalau misalnya mereka menjual sumber penghidupan mereka, lalu mereka kerja lagi di Di situ situ, di gitu loh. tempat itu Heeh, juga akhirnya kan mereka sebenarnya cuman apa ya, numpang gitu loh, iya, numpang kehidupan sama orang lain gitu loh. Mereka iya, akhirnya nggak apa ya, nggak mandiri mhm. berdiri sendiri gitu Nah loh. itu sih, mungkin kalau kita tahu aja, gua tahu tuh yang gua tahu jadi, katanya juga emang dibantu sama pihak desa. Jadi pihak desa itu, bukan negosiasi ya, be menjembatani antara pihak A dan si pemilik Warga, sawah. Nah itu, oh begitu. Jadi mhm, ada campur andil gitu ya dari mhm, pihak pemerintahan setempat gitu ya. mhm, mhm. Waduh, ini agak problem sih sebenarnya. Iya, Mestinya kan pemerintah memberikan arahan-arahan yang memang itu menguntungkan masyarakat gitu ya, bukan merugikan masyarakat. Bener juga sih, keresahan lo itu sudah apa ya istilahnya sudah sedikit bisa untuk mengambil solusi ke depan gitu, Pak. Menurut mhm, gua keren juga sih. Mudah-mudahan ke depannya nanti apa namanya kampung halaman lu itu semakin menjadi kampung halaman yang maju gitu loh. mhm. Terus pendidikan masyarakat tuh semakin Nah teredukasi itu sih kata lagi gitu gua loh. mungkin karena memang pendidikan yang kurang ya. Soalnya kan rata-rata ya nggak semuanya sampai bahkan ya alhamdulillah kan gua sendiri nih kan Mhm. alhamdulillah kan bisa duduk di bangku kuliah. Iya, Nggak semua orang bisa kan. Nah di bener bener kampung gua bener. kan rata-rata, SMP atau enggak sampai SMA pun belum tentu lulus. Atau enggak kan mungkin ada gini, ada yang punya uangnya, tapi mereka anaknya ini nggak mau sekolah. Ada juga yang nggak punya uangnya, maksa sekolah tapi nggak bisa. Oh, Ada iya juga iya iya. yang pengennya kerja aja, jadi secepatnya dia Yang penting kerja gitu ya. heeh, Oh, ada yang gitu. pengen lanjut tapi nggak ada biayanya. Ada Mhm, yang pengen langsung kerja gitu ya. jadi ya mungkin faktornya itu sih, kedua dari pendidikan. Mungkin mereka merasa kalau punya duit tuh aman, Oh, gitu kayak ya, gitu benar sih benar kata benar gua benar mah. benar benar. Mhm, Jadi mereka itu cenderung merasa aman kalau uangnya lebih mhm. banyak gitu loh. Nah, iya, Mereka nganggapnya kalau ah ilmu mah nggak mhm, usah inilah, nggak usah mhm. terlalu tinggi-tinggi gitu. Yang Nah, penting punya yang uang penting gitu. ya itu pendapat pribadi gua aja nih mah Iya ya. benar benar Nah, benar benar gitu. benar. Nah kalau misalnya dari kampung halaman lo yang lu paling lu suka apa, Pak? Yang paling gua suka itu ini ya, udara, air, sama angin. Oh, Udah di kayak sana Avatar. masih Iya, soalnya udara di sana tuh bener-bener sejuk. Nih kalau gua nih di kampung nih, mau gua kalau misalkan nih gua di rantau, mau itu di Banten kek, mau di Jogja sendiri nih, kalau gua ke rumah itu cuman satu, airnya itu loh, airnya itu beda. Kayak lu mau mandi nih, enak banget tuh mandi, airnya tuh sejuk gitu, nggak dingin tapi sejuk. Jadi gua itu iya iya benar. pengennya kalau di rumah mandi aja. Oh. Tapi kadang-kadang kan dingin banget ya, gua mandi jam 12 siang gitu baru mandi, baru kerasa sejuknya. Kalau pagi-pagi kan dingin banget kali. Sungai juga begitu juga, Pak? Heeh, sungai. Oh, ya berarti di sana masih asri banget ya? Terus udaranya juga sejuk.
Kan kalau lu mau kemana-mana juga enak di sono. Jadi kalau gua dilihat di Jogja ya, Jogja itu lumayan padat ya, rumahnya tuh antara satu lainnya itu dempet banget. Hmm. Kalau di Kuningan itu di desa gua ya. Jadi antara satu rumah itu misalkan ada jarak, misalkan satu kebun, baru rumah lagi, kebun lagi, gitu tuh. Oh, iya iya, jadi Heeh. agak jauh-jauh gitu Jadi ya? ada agak Heeh, jaraknya. ada Jadi jarak-jaraknya. semua orang itu punya lahan buat memiliki oksigen gitu. Oh, Ya nggak, gokil ya nggak, gokil ya nggak, ya gokil. nggak. Iya iya iya. Lu punya pohon nih, pasti lu punya pasokan oksigen Iya kan? benar benar. Tuh. Paling nggak untuk sekitar rumah gitu kan ya. Iya. Bener bener juga sih, bener juga. Kalau lu nggak punya pohon, lu nggak bisa. Berarti kampung halaman lu Iya. tuh hijau banget ya. Hmm. Gokil sih menurut gua. Terus apa namanya, penghasilan di sana apa sih? Jagung Penghasilan kah atau utama padi? itu di desa Bandorasa Kulon itu tahu bolet gak? Oh, boleh tuh kayak sejenis Ubi. umbi-umbian gitu Ya, ya. emang ubi, dia Ubi ubi, ubi. bolet. Jadi Oh. bolet utama mereka itu bolet ungu. Oh, iya iya iya. Itu kayak di Bandung sama nggak sih ya? Yang Hmm, manis banget itu loh. Ubi-ubi Cilembu semacam itu. hmm, Mirip nggak? kayaknya sama deh. Sama. Mm-mm. Oh, itu manis banget tuh. Emang Biasanya manis banget. dibakar kan itu. Dibakar, direbus. Tapi waktu Direbus itu ya. ada inovasi ya dari warga gua. Jadi Heeh. berangkat dari ketidakadaan barang bahan. Mm-mm. Ini sebenarnya ide bagus nih. Jadi si ubi itu kalau lu tahu makanannya ada namanya papais. Tahu nggak papais? Nggak tahu apa itu Nah, itu papais. papais tuh kayak, jadi dia kayak jelly-jelly gitu, agak Heeh. kayak dodol. Jadi lu tarik nih, bakal ini, dia kayak lengket gitu. Oh, kayak Nah, wajik ke macam itu. tapi dia lebih kayak dodol gitu. Oh, Soalnya dia ngedodol. Iya iya iya. Heeh. jadi di dalamnya itu ada kelapa manis banget. Kelapa gula merah Oh. gitu. Jadi lu makan, mantap. Itu hidangan biasanya pas hidangan pernikahan. Banyaknya Oh, gitu. Jadi wah. lu ada papais, ada rampeye, ada apa lagi tuh? Satu lagi tuh yang putih-putih apa ya? Putih Lemper. oh, Bukan apa lemper, Ge. klepon? Bukan, bukan. Apa itu namanya? Diketuk. Bukan, bukan, bukan. Apa sih yang Apa ya? putih-putih? Ya Pocong. pokoknya enggak, pokoknya putih. Pokoknya rasanya itu kayak sorabi tapi putih, jadi bulat gitu. Heeh. Bentuknya segitiga. Jadi ngumpul gitu. Oh, Nah, ya namanya kayak apa ya? kalau Lupa kalau di gua. Jepang mah ini ya, apa namanya, kayak kayak yang dijual di Alfamart itu loh. Iya, 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 kayak gitu. Ya gitu-gitu ya. Nah, Oh. tapi dibungkus sama kulit pisang. Kulit pisang apa namanya? Daun Daun pisang. pisang ya. Jadi rasanya lebih wangi gitu. Oh, putih-putih Mm-mm. dibungkus pakai daun pisang, bentuknya segitiga. Itu Mm-mm. kayak mochi-mochi. Dia Iya ya? adonannya kayaknya mirip. Heeh. Soalnya kan lengket-lengket gitu kan. Yang kalau Dodol. misalnya kalau di tempat Kausar itu dalamnya isinya pisang. Iya, 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 Itu iya, iya, ya. iya. Wah, ini kita udah Iya, iya, nemuin iya. itunya nih. Ini. Bahan bakunya sama ini. Tapi Namanya apa ya? Coba yang namanya tahu apa? di Coba deskripsi ya. ya tolong ya. Heeh, Namanya heeh. apa? Ciri-cirinya adalah kuenya putih, Putih, terusnya dibungkus pakai dibungkus daun pakai daun pisang, pisang. bentuknya segitiga Bentuknya biasanya. segitiga biasanya. Di samping biasanya dihidangin sama papais. Oh, bisa Ah, didangin bersama papais. Yang tahu boleh tuh iya. klik di deskripsi ya. Hampir tahu udah kita apa namanya ya. Nah, itu. Tadi yang tadi ya bolet. Iya Jadi si bener. bolet itu dijadiin bahan buat bikin papais. Kan Hmm. tepung terigu agak mahal ya waktu itu. Iya benar benar benar. Jadi dia bikin dari bolet. Dan itu hasilnya sebenarnya bagus, cuman karena belum ada yang pertama mungkin nggak ada yang Modal gitu atau apa? modal, terusnya mungkin bukan sales, marketingnya kurang, terus Oh, iya benar benar. packagingnya juga mungkin kurang 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 banget. menarik gitu. Oh, iya Jadinya benar benar benar. emang kan mereka niatnya hanya untuk ini ya, untuk mereka nikmati sendiri, bukan untuk Oh, ya dijadiin pasar. bukan untuk Mm, dipasarkan gitu mm, ya. Tapi emang itu sebenarnya kalau dikemas dengan baik, mm, pasarannya bagus, effortnya sih kayaknya bagus banget ke emang masyarakat itu gitu. bagus banget. Menguntungkan sih, mudah-mudahan dengan kita podcast di sini ada Iya pemerintah ada, yang denger nih gitu loh. Akhirnya bisa dikembangkan gitu iya, loh. iya, iya. Bagaimanapun juga kan itu makanan khas toh Iya, gitu loh. makanan Luar khas biasa loh. yang lebih lagi enak gitu. Iya enak, terus komoditi bahannya Bahannya juga juga ada hasilnya gitu, dari hasil situ dari bumi langsung bumi gitu kita loh. Iya sendiri. bener 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 itu bisa jadi bisnis sih itu gitu loh. Terutama untuk mengembangkan masyarakat di situ sih. Kalau Bener, bisa bener, lu bener. jadi kepala desa. Aduh, itu iyalah, bisa lah. Ntar buat nanti ya, pikir Iya panjang. benar benar. Iya, iya. Camat atau bupati lah. Sekalian aja ya, Waduh. gubernur. Wah, Langsung lagi terus amin, aja. amin, amin, amin. Iya, 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 iya. Amin, Boleh, amin. boleh, boleh. Usul yang bagus. Benar benar. Tapi mudah-mudahan memang dengan ini berkembang sih, dengan ini Iya. berkembang. Paling enggak masyarakat tuh ngerti potensi dulu gitu. Paling Mm. enggak di situ itu modal bagus sih, prestasi menurut Kausar gitu. Ya, intinya mereka ya mesti percaya diri dulu lah ya. Iya benar benar. Apa-apa yang kita punya pasti bisa lah diberikan gitu. Iya. Nah, Yang semangat yang paling besar lu pas kuliah kan gue denger tadi cerita-cerita lu di awal gini. Nggak semua orang di sana bisa kuliah tuh, Nah, tapi lu iya, iya. termasuk orang yang bisa gitu loh. Nah, perasaan lu gimana, terus motivasi lu sendiri gimana nih pas sudah sampai Jogja?
Kalau dulu ya gue mah pengen ke Jogja itu bukan karena pengen masuk UGM atau enggak. Yang penting gue di Jogja, nggak tahu kenapa, mungkin panggilan hati ya. Hmm. Soalnya nggak tahu kenapa ya dari gua eh, SD kelas 6 mungkin ya. Dulu kan gue sempet nih, pengen jadi dokter nih sempet nih ya. Hmm. Gue juga daftar beasiswa PBSB lah, terus masuk UGM versi Mandiri mungkin ya, tes Mandiri ya. Iya, heeh. Gue juga sempet itu, tapi ya emang bukan rezekinya. Nah, Iya tapi bener. yang jelas gue pengen di Jogja. Akhirnya lah masuk ke Jogja, akhirnya masuk ke ONY. Universitas Muhammadiyah Jakarta Yang gitu penting ya. di Jogja, nggak tahu mungkin Iya itu benar panggilan benar benar. hati. Tapi emang sih kualitas seseorang itu sekarang mah ya sekarang ya pada Mm-mm. sekarang itu sebenarnya lembaga pendidikan apapun, universitas dimanapun itu tidak akan mengubah orang tersebut kalau orang itu tidak mau berubah dari dirinya sendiri gitu loh. Bener sih kata gue, ya mau di mana aja juga sama aja Iya. sih. Yang M- penting elunya aja. Bener bener bener. Mm-mm. Menurut gua sih gini, universitas itu kayak pulpen sama buku. Mm-mm. Jadi universitas tuh alat gitu loh. Anggaplah itu pulpen sama buku. Jadi yang menjadikan pulpen sama buku itu tulisan karya yang bagus, itu bukan pulpen sama bukunya gitu loh, tapi Iya. orang yang megang pulpen sama buku itu Mm-mm. gitu loh. Jadi walaupun pulpen dan buku ini seharga 50 miliar, kalau yang megang itu orang yang malas, Mm. gue yakin seyakin-yakinnya buku itu tidak akan pernah Mm. tercatat dengan karya sastra yang bagus. Bener-bener. Tapi Setuju gue, walaupun ya kan, setuju banget. walaupun buku dan pensil itu Heeh. murah gitu loh, tapi kalau Tapi kalau yang dipegang megang orang sama orang pinter yang gitu loh, orang yang mm-mm, bekerja keras, pasti pasti akan ada karya yang tercoret di atas buku itu. setuju Gokil. gue, Quote, setuju, quote. setuju, setuju, setuju. Kuat ya, kuat. Quote, quote of the day, quote of the day. Yang Nah, menurut gue kayak gitu sih. Jadi menurut jadi kalian kalau misalnya merasa aduh gue nggak terima di UGM nih, gue nggak heeh. diterima di UI nih gitu, Gua gue nggak terima di universitas yang ternama lainnya lah iya, misalnya gitu. mm-mm. Jangan berkecil Jangan berkecil hati, hati santai gitu aja, loh, bener dibawa santai. santai. Karena apa-apa yang orang lain kasih ke kita belum tentu ngubah kita, kita lah yang ngubah sendiri Iya itu. bener-bener Heeh, nih. bodoh amat orang lain mah kan. Bener bener bener. Heeh. Selain untuk menghibur diri kita sendiri sini nggak masuk negeri. Enggak, Enggak. enggak. Jangan berkecil hati Kalau kawan. kalau lu gak masuk negeri, ya udah lu harus keluar negeri aja. Iya bener. Lah kan Nah, kita sudah keluar negeri. iya makanya Keluar itu. dari area negeri. Bener-bener. Aduh. Menurut gua ya Mm-mm. apa namanya universitas yang sekarang lu apa masuk sekarang juga Mm-mm. itu gua menurut gua itu adalah universitas unggulan. Mm-mm. Lu lihat kan fasilitas-fasilitasnya gokil gitu kan. Sekarang lu lihat Mm-mm. semua kampus segede apapun kosong coba. Iya, Nggak bayangin. ada interaksi di sana. Jadi yang menentukan kualitas hidup kalian itu bukan kampus kalian, tapi kalian Hmm. sendiri. Wede. Tagline ya itu. Ada efek tepuk tangan di sini loh. Mana ya? Efek tepuk tangan. Kalau nggak salah ada. Wih. Ah. Maksud gue kayak gitu, Bar. Hmm. Nah, berbicara tentang balik lagi ke corona nih. Mm-mm. Lu kan nggak pulang nih. Nah, bagaimana sih caranya lu mengatasi jenuh, stres ketika di Jogja, di kosan gitu? Gimana tips-tips lu? Kalau gue ya, ini apa nih, versi apa nih? Ya versi lu sendiri lah. Versi galau, versi apa nih? Versi galau boleh, kita siap-siap galau nih. Ya, kalau gue sih ngilangin jenuh ya variasi ya. Mungkin kalau misalkan aktivitas gue sehari-hari nih, Hmm. misalkan nih bangun pagi nih jam habis subuh nih kan jam 5 nih bangun nih. Kemudian gue masak nih, masak air, terus tuangin kopi, kopi hitam sama gula. Hmm. Pagi ngopi. Kemudian baru habis itu kalau ada kuliah, kuliah dulu pagi kan. Habis kuliah baru kita main game. Oh, oke. Kalau lu habis main game kemudian sore kita ngopi lagi. Udah gitu-gitu aja sih sebenarnya. Bener. Sebenarnya itu bikin bosan, tapi asal lu variasi nih misalkan ya artinya lu jangan sampai kehidupan lu direbut sama hashtag di rumah aja. Ya udah lu kalau mau ngelakuin apa yang lu mau, lu lakuin aja gitu. Tapi jangan sampai apa namanya? Melanggar SOP yang ada gitu ya. SOP yang ada gitu Iya aja bener kata gue. kalau Lu kalau mau keluar keluar aja tapi ya asal pakai SOP gitu aja iya sih. bener-bener Gua ada juga kalau keluar tujuannya keluar gitu aja, ya. heeh. Yang penting lu kalau mau keluar ya mikir-mikir lah. Jangan sampai nggak penting-penting banget misalkan kayak mau beli brownies kek atau enggak beli martabak ya. Ya elah itu ya nggak nggak ini banget sih, nggak urgen banget. Kalau mau keluar mungkin beli hand sanitizer kali ya, Iya bener. masker kali Ya ya. yang penting makanan-makanan misal kalau Heeh. misalnya butuh lapar, Stok-stok, stok gitu loh. Bisa keluar gitu. mhm. Jangan sampai keluar cuma hanya untuk main-main Mhm. gitu loh. Terus yang penting kalau lu mau ngilangin bosan, banyak-banyak sholat duha sih kata gua. Oh, luar biasa. Jadi sholat Iya. duha ini bisa jadi alternatif untuk Mhm. menghilangkan bosan kita ya. Iya, kata M- gua sih itu. Iya bener-bener. Nih kawan-kawan nih ada satu nih yang bisa
jadi kalian apa namanya jadi Hmm. bisa kalian jadikan sebagai opsi untuk menghilangkan bosan kalian. Mm-mm. Jangan tinggalkan sholat Mm-mm. duha. Selain berpahala, ini juga ternyata bisa menghilangkan rasa jenuh Mm. kita gitu ya. Bener-bener. Soalnya kalau kan kita bosen nih, berarti kan kita itu perlu amunisi. Nah, amunisinya itu sholat duha. Oh, Terus gua pikir-pikir juga ya nih kan cara kita menghilangkan virus-virus yang ada di kita, misalkan nih ada yang tertempel ya, tapi nauzubillah ya. mm, Tapi kalau dengan kita sholat duha kan itu kita perlu wudu dulu. Nah, mm. dari situlah kata gua menambah asupan wudu yang kita miliki 5 waktu itu. Oh iya Iya, benar. ya Jadi bener gak sih? ah, Bener gak sih? benar-benar. Bener Jadi gak sih? wudhu itu makin banyak Heeh, makin frekuensinya banyak ketika lo heeh, tambah dengan sholat sunnah. heeh. Bener banget sih, bener Nggak banget. dua aja, nggak dua Iya, aja ya, nggak dua aja nih, misalkan tahajud atau enggak sholat qobla qobliyah subuh atau gitu enggak sholat ya. fajar kan itu banyak lah kata gua ya, mending lu banyak-banyak sholat sunnah dah, Ah, iya bener biar bener lu bener. ketemu hudu. Nah, dari hudu itulah. Iya bener. Mhm, Sedangkan juga dari WHO sendiri kan kita dianjurkan untuk banyak-banyak mencuci tangan kan gitu. Dan di nah, wudhu sendiri kan cuci cuci tangan itu tangan adalah juga kan? bagian dari Heeh, wudhu kan iya, gitu. nggak cuci tangan doang loh, pala, muka ya kan? Iya, sampai siku lagi Heeh, kan. ini rambut gua juga nih dikasih Iya hudu. bener. Iya, Bener banget sih bener itu bisa jadi opsi sih. Tapi luar heeh, biasa. heeh, Ini satu satu line yang bisa kita garis bawahi hari ini nih. mhm, Jadi sholat duha itu selain berpahala ini juga bisa jadi alternatif untuk untuk menghilangkan ngilangin jenuh jenuh, kita. Keren banget sih menurut gua cara lu dalam menjelaskan untuk mengurangi kejenuhan kita di mhm, masa corona ini keren mhm. banget menurut gua. Ya walaupun gua banyak main game ya. Ya nggak apa-apa. Setidaknya game itu gua jadiin konten ya Itu kan kan. identitas Iya millennials iya main iya iya game iya itu. iya. Waduh, itu ya kali ini ya bisa dicontoh tuh. Keren Heeh. banget sih menurut gua. Nah, terus Far, berbicara tentang apa namanya kejenuhan-kejenuhan nih. Tadi kan lu udah Mhm, jelasin nih. Nah, menurut lu sendiri yang sudah dilakukan oleh kampus dan pemerintahan mhm. sekarang itu gimana menurut lu? Kalau menurut gua sih sebenarnya sudah tepat ya, dengan meliburkan Iya benar dengan benar benar. meliburkan mahasiswa ya. Meliburkan mahasiswa kemudian, diberikan kuliah yang lewat daring ya, lewat online. Ya Hmm. kata gua sih udah ini ya, udah mengarah sih, mengarah. Tapi ya mungkin yang nggak bisa kita, apa namanya, tamengnya ya virus itu terus meluncur ya, terus, Berkembang gitu ya. heeh, gitu. Itu sih kata gua ya, sebenarnya kalau sekarang karena kita apa, sudah diberikan banyak, pencegahan, kemudian juga banyak SOP yang sudah diberikan pemerintah sama kampus, kata gue ya sekarang banyak-banyak doa aja sih, Benar benar benar. heeh. Lu di rumah aja ya, ya udah doa doa, banyak-banyak doa aja. Ya mau gimana kita udah mencegah, semoga emang sudah waktunya, dicabut virus itu sama Allah ya, ya Akan itu, hilang sendiri gitu ya, gitu bener-bener. aja. Itu gue Seben ya udah tepat heeh. sih Kalau dari kalau kita nilai mhm, apalagi tadi penilaian lu tadi bahwa mhm, yang sudah dilakukan pemerintah seperti social distancing ini, kuliah mhm, diliburkan, bukan diliburkan, diganti dengan diganti ke online, online, itu sebenarnya sudah termasuk kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk yang mhm. penanggulangan corona Corona, ini ya. iya. Soalnya kan ya kalau kita lihat dari sejarah Rasulullah juga sama kan gitu. Iya benar-benar. Virus apa tuh namanya dulu ya? Taun. Taun. Nah, Iya. jadi ya emang pertama diisolasi daerah tersebut, Mm-mm. kemudian jangan sampai orang luar yang bukan orang situ masuk. Masuk, heeh. Nah, gitu. Begitupun kita yang ada di dalamnya tidak Heeh, boleh keluar gitu keluar. ya. Iya Gitu. bener-bener banget. Terus kampus sendiri juga kampus kita sudah perhatian sekali ya Iya. gitu lah. Dengan banyak memberi logistik Iya ya dengan kan? para Heeh. logistik. Ya ini juga masukan dari kita ya Iya, untuk kampus ya. yang Mohon untuk lebih peka terhadap kita mhm, semua terdampak corona ini agar logistik semakin lancar. iya. Enggak cuma Mohon. Karena minyak kita sudah menipis di dapur. enggak cuma Ya, kita masih di sini di kamar kos nggak berisik, nggak nggak asik, iya asik. iya 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 iya. Sekarang ya, BTW gue juga punya channel YouTube nih. oh iya lu promosikan dulu Iya iya dong. iya iya. Kawan-kawan mau Iya iya. promosikan dulu nih. Silakan Heeh. Par, lu promosi dulu Iya iya nih. iya. Kalau kawan-kawan ya, kalau gue sih manggilnya sahabat-sahabat Kang El ya. Oh, sahabat-sahabat Oh. Kang Nah, El. iya iya iya. Jadi channel gua namanya Kang El, lu cari aja tuh nanti Kang El. Jadi KANG hurufnya gede, L-nya kecil. Nah, sama L ya. Ntar lu cari, lu subscribe, lu nyalain notifikasinya, terus lu lihat tuh video-videonya. Iya benar. Kalau ini kamar kos ininya apa aja? Apanya? Kontennya itu apa aja? Kontennya sekarang podcast sih. Lebih ke Podcast. podcast, lebih Hmm, kita apa namanya sharing-sharing, hmm, curhat-curhatan, cari solusi sama-sama untuk hmm, menangani masalah corona dan menghibur teman-teman kita di rumahnya masing-masing atau di kos-kosnya masing-masing hmm, supaya bisa melalui masa jenuh hmm. mereka sih. Kalau konten gua itu masih ini ya, soalnya kan gua lagi masih membangun ya. Iya bener-bener. Ngomongnya macem-macem. Emang kalau Mhm, bangun ya memang kayak iya, gitu.
dicoba semua. Iya. Game dicoba, terusnya vlog dicoba, video-video kecil dicoba, pokoknya dicoba semua. Tapi Iya, yang jelas sampai nemuin nantilah heeh, passion-nya gimana. tapi yang jelas di channel gua itu isinya banyak-banyak kata-kata yang bisa lu ambil lah. Iya Wih, nggak? jadi quote kata-kata mutiara gitu ya? Heeh, bisa gitu bisa gitu. Bener Coba bener bener. kalian tengok ya, channel Kang L, Iya, supaya kita sama-sama mendukung dan channel Kang heeh, L juga terutama Afar yang jadi foundernya ini semakin semangat untuk terus meniti channelnya mmm, menjadi channel yang punya konten-konten yang iya, kreatif. karena hidup perlu banyak karya ya kan? Wih, ya benar Iya benar iya iya, benar benar. Lockdown jangan sampai heeh, semangat juga ya down. bener Masa bener, lockdown jangan sampai karya-karya kita juga heeh, down gitu. kalian Bener kan ya juga sih ada menurut gua yang bener. jelas karya kalian ya setidaknya bisa membawa manfaat lah ya, Iya, setidaknya. bener 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 bener. 1 atau 2 manfaat nggak masalah, yang penting bermanfaat. Bener 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 Mhm, banget, yang penting bermanfaat tuh, bener. mhm, Karena kehidupan seseorang itu bukan diukur dari seberapa banyak yang harta yang kita kumpulkan. mmm. Bukan seberapa banyak mobil yang kalian koleksi, bukan Mau seberapa sebanyak banyak kuota tanah yang lu yang punya kalian juga ya kan? tapi hidup itu dinilai dari seberapa besar, apa ya, cerita yang lu buat di dalam Mmm, semua kehidupan lu. Kalau misalnya kita dengar cerita kakek-kakek kita nih, itu kan dia, mhm, cerita zaman kakek dulu, kakek perang gitu kan, iya ada iya, cerita yang bisa kita ambil gitu loh. mmm, Nah, begitupun dengan kita, cerita apa sih dari yang kita kehidupan kita buat yang bisa kita share sharing untuk apa kepada namanya cucu-cucu generasi yang kita, akan generasi datang kita, gitu loh. Itu yang mhm, jadi legasi kita nanti dan itu yang akan jadi warisan kita nanti. Menurut gua gitu sih. mmm, Makanya Sahabat Ali pernah bilang, kalau saya dikasih harta atau ilmu, saya memilih ilmu. Kenapa memilih ilmu? Karena harta itu semakin banyak, semakin sulit saya jaga dan semakin mhm, membahayakan saya. Tapi kalau ilmu semakin banyak, dia semakin ringan untuk saya bawa, mmm, tetapi semakin makin saya dijaga oleh ilmu. Gitu menurut gua. tuh, dengerin ya. Ya keren banget ya, Keren banget ya, quote-quote ya. quote Nah quote, itu di channel Kang El ada quote-quote begitu gitu loh. Jadi cari-cari jangan ya, sampai terlewatkan gitu. Keren 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 iya keren iya keren iya keren. iya, Sekarang berarti kita masih berdua ini sama-sama masih sama-sama, merintis. iya, Ah, gue juga merintis, gitu, subscriber ya masih mhm. segitu-gitunya. Tapi menurut Tapi gua tapi lu sebenarnya nyari subscriber apa nyari apa nih? enggak sih, menurut gua udahlah kita mah mengalir aja. Heeh, Kalau misalnya mau menyemangati, mau saling memotivasi, udah kita berkarya aja gitu. Perkara itu nanti plus gitu lah. mmm, Perkara misalnya nanti subscriber jadi banyak atau komen-komen jadi positif, semua seneng kita ngeliatnya mhm, gitu. Cukup sekedar, wah seneng saya iya, didukung gitu aja. mhm. Biar itu jadi nilai plus. Biar Kalau berkarya gua kita ngalir. sih bukan nyari subscriber atau nyari apa, yang jelas di situlah gua berkarya gitu aja sih, Nah, gitu aja gitu bener aja. ya. Jadi ya udah ikhlas aja Heeh, gitu loh. udah ikhlas Gue aja. yakin sih semua yang kita lakukan dengan ikhlas pasti ada Mhm, ujung yang pasti membahagiakan dan nah, itu indah buat kita. Menurut gue kayak bener gitu bener sih. bener bener bener, setuju gua, setuju banget. Nah, sekarang Bar, kita kan Mhm, masuk ke sesi terakhir nih. nah, Nah, lu punya apa ya? Punya pesan-pesan khusus nggak untuk kawan-kawan kita, mmm, terutama kawan-kawan kita yang ada di luar Jogja gitu loh, mhm, supaya kawan-kawan kita itu tetap senang, tidak terbebani menghadapi mmm. wabah corona yang terus lockdown ini gitu. Ya tadi yang gua bilang tadi ya, aktivitas ya seperti biasa aja, Mhm. tapi ya jangan sampai melanggar SOP yang ada, gitu aja sih kata gua ya. Kalau lu kan kalau kalau misalkan nih ya, lu aktivitas biasa lu bikin lu, bahagia, ya udah lu jalanin aja gitu. Tapi Iya kalau bener. emang waktu waktu aktivitas lu yang waktu itu yang lu lakuin itu gak bahagia, ya lu gantilah aktivitas lu gitu. Kata gua gitu aja, apa yang lu lakuin ya udah lakuin aja, gak Kalau gua usah tambahin neko-neko. lebih spesifik, Pak. Heeh. Untuk yang jomblo gimana, Pak? Aduh, kalau jomblo ya, gua bingung juga kalau jomblo, soalnya gua bukan jomblo sih. Wah, sombong sekali lu. Woi, sombong Enggak, sekali. gua bukan jomblo tapi gua single, nah. Oh, Apa oke bener lebih ya? Ya ya. bermartabat. Karena jomblo itu karena jomblo itu mungkin masih Jomblo itu ada takdir, single itu heeh. pilihan. Iya iya, Woi. nggak suka itu kata-kata itu, suka banget suka banget. Tapi Aduh, yang aduh. jelas kalau lo emang lo udah suka nih sama cewek, ya udah sih nikahin aja. Gokil. Bener Ya sih. udah sih, ya ya nggak Karena sih? menurut gua Ya nggak sih? lelaki yang Heeh, ngegombal itu akan kalah dengan mhm. lelaki yang melamar. Tapi kalau proses mencari ya, ya udah jadi single aja dulu. Iya bener bener bener. Bener. Emang terutama apa namanya mencari pasangan hidup yang Mhm, itu adalah pendamping hidup sehidup sesurga itu heeh. kan gak Bukan mudah bukan ya. hidup semati nih? Bukanlah, kalau sehidup semati itu kita mati, kita akan selesai cinta Ah, kita. N ya, berarti sehidup sesurga. Iya, kalau Ah, sehidup sesurga artinya hidup di dunia bersama dengan yang kita cintai, hidup di hidup di surga. akhirat juga akan masuk surga bersama dengan orang yang kita Amin. cintai. Sehidup sesurga itu Widih, ya. iya sehidup sesurga gitu. Nice nice Jadi nice. kalau nanti kalian bagi laki-laki yang mau ngerayu pasangan yang kalian sukai nih, Mhm, kalian aku mau nih
cinta kita itu sehidup sesurga. Iya Gitu. iya Jangan iya. sehidup Jangan semati. lupa tuh ya, perempuan jangan sampai mau digombalin. Apalagi sama Kausar kan. Waduh, Kalau waduh, waduh, Kausar waduh, mah waduh, waduh, kalau waduh. Kausar kan siap nikah nih. Ya udah diajak nikah aja. Waduh, amin, Iya amin, iya amin, iya iya amin. iya iya. Semua dari kita pengen nikah kan ya. Iya iya. Nikah Semuanya itu kita. katanya enaknya cuma 5% kata Ustadz Ustadz. Ya. Terus 95%-nya tuh gurih. udahlah Aduh, bahas aduh. bahas nikah nggak ada Iya habis-habisnya. pasti kan gak ada habis. Angkat Jadi tangan gua, angkat jadi tangan, angkat jadi ke tangan. nikah ya. Iya, angkat tangan. Apalagi di masa corona ini nikah itu Aduh, jadi murah murah loh, ya. Par. Iya, Pak. Iya kan gak ada Hmm. resepsi. Cukup di KUA. Langsung tempur. Langsung gempur ya bener. Aduh. Ya ya ya, bisa juga. Aduh. Bener banget. Tapi kalau kayak gini ya kata gua ya ditahan aja sih kata gua ya. Soalnya kan takutnya kan mereka kan sama-sama juga kan mengumpulkan banyak orang kan. Iya bener bener. Setidaknya kan ya kata gua ya tolong aja sih mungkin lebih di private lagi mungkin ya. Iya bener bener bener. Oh iya terus juga gue pengen mengingatkan juga nih Far di tengah perdiskusian kita ini Mm-mm. bahwa kita harus mulai menghimbau teman-teman kita dan kita semua untuk coba menyetop penggunaan aplikasi Zoom. Oh Iya, iya karena iya iya. baru-baru Kenapa ini itu? aplikasi Zoom ini sudah banyak di Di-hack ya? ya di-hack, di-share data-data pribadinya ke Mm. dark web gitu loh. Hmm. Ya, jadi ribuan data-data pribadi itu di-share ke dark web. Jadi menurut analisa dari apa namanya berita-berita ternama gitu loh, bahwa aplikasi Zoom ini cukup berbahaya digunakan untuk kalangan-kalangan akademisi gitu loh. Ya kampus kita juga akhirnya Iya, kan bener. mulai menyetop ya soalnya Hmm, ya khawatir takutnya ada yang iya. masuk ke itu. Bahaya juga Mm-mm. sih. Jadi Mm. beralihlah ke apa fitur-fitur aplikasi yang Yang lain ya yang gitu. lebih private lah ya kan. Ada juga Microsoft Team kan Microsoft bisa ya kalau kita Microsoft sih Team. makanya Microsoft Team ya Iya kalau bener. buat apa? On- Ketemu kuliah daring. Iya kuliah daring gitu kan. Itu Mm. Microsoft Team tuh lebih aman gitu. Iya. Bukan kita Bukan promo wow ya, itu bukan ya promo nih, bukan bukan promo promo. atau apa Cuman gitu. ya Ini cuma mengamankan saja. mengamankan, Karena sudah hati-hati. banyak berita-berita Wanti-wanti. yang cukup valid Mm. bahwa ternyata Zoom ini ada Mm. sedikit unsur kejahatannya gitu Iya, loh. Itu sih himbauan itu ya, iya. himbauan sedikit. Nah, kita balik lagi nih, Far. Apa namanya? Kamu kan udah lama banget di Jogja nih, dengan Mm. kawan-kawan yang lainnya sudah pada pulang. Ada Mm. rencana pulang nggak sih kamu ke Kuningan? Rencana sih ada, soalnya yang di rumah kan pada kangen ya. Oh, gitu ya, Iya apalagi ya, situasi ya. begini kan, gitu loh. Tapi ya kita kan lihat ya transportasi pun juga mulai di ini ya, Iya, mulai banyak yang di stop mulai. ya. Katanya juga bis juga dibatasi. Jadi satu penumpang itu walaupun ada 2 atau 3 seat cukup satu penumpang di situ. Jadi ada jaraknya, emang agak sulit sih. Iya. Jadi, Gue juga agak bingung sih kalau rencana sih emang dari awal juga sebelum Ramadan nih ya. mm, Ramadan kapan ya? 24 ya? iya 23. katanya sih seminggu lagi kurang lebih. Nah, ya sekitar gitu kan. Mm-mm. Niatnya rencana nih. Gue bakal balik tanggal segituan sebelum Ramadan. Oh, sebelum Mm-mm. Ramadan sudah bisa sampai Kuningan gitu Mm-mm. ya. Benar-benar. Niatnya sih gitu. Cuman kalau memang kondisi belum memungkinkan ya udah di Jogja juga cukup. Di Jogja juga nggak apa ya. Iya. Melepas rindu secara online juga ya, lewat Iya telepon iya iya iya. WhatsApp, video Iya. call atau lain sebagainya Setidaknya gitu ya. kita saling mengiring doa ya kan. Bener-bener banget sih Nah, bener karena kita tuh sering lupa bahwa mm, senjatanya umat Islam itu salah ya satunya adalah doa. doa gitu. Jadi bagi kalian umat-umat muslim terutama nih, Mm-mm. jadi berdoalah supaya wabah corona ini cepat diangkat Cepat oleh diangkat Allah. Allah gitu loh. Dan bagi kalian penonton-penonton yang beragama lain, Nasrani kah Mm-mm. atau Hindu atau Buddha, kalian juga berdoa dengan cara kalian masing-masing supaya wabah corona ini Ini cepat cepat diangkat gitu loh dan kita bisa aktivitas beraktivitas seperti kembali seperti biasa. biasanya gitu. Karena memang ini banyak yang dirugikan, Far. Mm-mm. Ekonomi jadi Iya, berantakan, ekonomi jadi down down. semua. Terus pendidikan juga jadi berantakan gitu. Semua sektor berantakan gitu loh. Ya, tapi ya semoga aja dengan munculnya corona ini bakal ada kemudahan yang lain ya. Iya bener, Benar karena nggak kan sih? dalam Iya nggak Al-Qur'an sih? kan begitu Iya kan. kan? Fa inna Iya. ma'al usri yusra. Nah, itu dia fa inna ma'al usri yusra. Iya Setiap bener-bener. ada kesusahan di situ ada kemudahan. Jadi kalau kita mau dapat mudah ya harus dapat susah dulu. Itu aja sih. Iya bener-bener. Iya. Kadang-kadang Al-Qur'an tuh unik. Heeh. Kemudahannya sudah dibalik kesulitan gitu loh. Heeh. Iya bener, karena memang di dalam kesulitan itu kita under pressure di sana gitu loh. Jadi kita termotivasi untuk melakukan solusi untuk kita supaya terentas dari tekanan itu gitu loh. Iya iya, benar Jadi benar. memang begitu. Jadi kita tuh manusia memang harus dimotivasi oleh sebuah tekanan gitu loh. Mm-mm. Misalnya gini nih, Agar Mar. Gua tanya nih ya. misalnya sama lu. Misalnya lu menghadapi suatu musuh. Mm-mm. Musuh ini lemah banget Mm-mm. dan lu menang dari musuh yang lemah.
Perasaan lu gimana? Biasa Ih, aja gitu ya. crunchy, Heeh. Nah, kalau garing, misalnya lu nggak melawan musuh nih, seru. musuh yang kuat banget, Heeh, fasilitasnya lengkap, mhm. sedangkan lu seadanya tapi lu menang, perasaan lu gimana? Swear dah Gila, itu kemarin gua kayak ngelawan kayak itu musuh menang gua, kayak gitu. prestasi banget, Bro. Nah gitu, Kayak begitu iya ya. menurut Kausa juga begitu, wabah corona ini juga Mhm, akan melahirkan semangat yang seperti itu. mhm, Kalau kita bisa survive dari bencana ini gitu loh. Sedangkan Pak Jokowi juga sudah menyatakan ini sebagai bencana nasional tuh. mhm. Jadi ini sudah menjadi tanggung jawab nasional. Bukan hanya Bukan pemerintah hanya lagi, pemerintah, bukan tapi seluruh hanya bangsa akademis saja, tapi kita gitu loh. seluruh ya. Seluruh masyarakat kita dari semua lapisan. Dari mulai tukang batu sampai presiden itu semuanya Mhm, bertanggung jawab untuk menanggulangi virus mhm. corona. Menurut Kausa Ya gitu pokoknya sih. jaga diri masing-masing, ya itu aja sih. Iya Jaga diri bener masing-masing ya. bener banget, bener banget. Udah Jadi jaga diri masing aja. ya jaga diri masing-masing. Emang nilai persatuan kita itu sekarang begitu. Dengan menjaga jarak satu sama lain, tidak menularkan virus Mhm, corona, tetap tinggal di rumahnya masing-masing, tidak apa namanya berkerumun secara mhm. massal Secara gitu loh. massal, Itu adalah nilai persatuan kita yang ada pada saat ini bener. gitu loh. Jadi itu keren banget sih ada definisi persatuan yang lain. Mhm, Jadi bener. Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa persatuan itu nggak cuma Nggak cuman ngumpul-ngumpul. ngumpul doang, nggak cuman Iya, ngumpul doang, ada tapi persatuan heeh. yang lain. Tapi sesungguhnya menjaga nyawa orang lain, menjaga keselamatan orang lain itu lebih penting Udah untuk hukumnya gitu loh. Makanya setuju setuju. makanya ibadah yang paling tinggi adalah ketika kita menyelamatkan nyawa orang lain. Kan luar biasa ya. Dalam Quran juga kan Mhm, begitu. mhm. Ketika kita menyelamatkan satu orang nyawa, maka seakan-akan kamu telah menyelamatkan seluruh Seluruh manusia, manusia benar-benar gitu setuju sih. setuju. Nah, sekarang untuk yang terakhir, Far. Yang Mhm. terakhir ini lu ini dong apa namanya kasih apa ya kalimat motivasi lu nih kan lu kan Heeh heeh, iya iya berdasarkan iya Kang iya L iya. kan gitu isinya kan begitu. Iya Iya, iya jadi iya. lu bisa dong gitu kan supaya yang Heeh. lain semangat. Yuk kita mau denger nih kalimat semangat lu nih buat Quotes kita apa nih? semua. Quotes apa nih? Apa aja dah gitu yang ada di Kang L yang lu pernah tulis di YouTube-mu gitu loh. Biar kita terngiang. Aduh, apa ya ya, apa ya, kok gue mikir nih, kok gue mikir. Kan tagline gue itu dong ya, karena hidup perlu banyak karya, itu enggak sih? Wih, itu Itu ya, enggak ya ya? itu. Iya. Pokoknya hari ini itu. Heeh. Silakan Bar. Gue ngomong satu dua tiga, lalu lu bilang itu Oke yang oke tadi. oke oke, mulai mulai Ya, ya. Ya. satu, dua, tiga. Karena hidup perlu banyak karya. Wih, terima Iya. kasih ya Iya Bar iya telah iya iya nemenin iya. kita di podcast kita hari ini Hmm. di channel Kamar Kos nggak Mhm. berisik, nggak Asik. asik. Dan juga jangan lupa untuk kalian untuk subscribe di channelnya Kang L. Mhm. Ingat Nanti ada Kang ya di L. deskripsi. Ya di deskripsi ada, di Mhm. deskripsi ada. Ya, supaya Alvar makin semangat untuk membangun Ah. channelnya menjadi channel yang lebih Ya, kreatif mari-mari sama-sama lagi. semuanya kita berkarya. Tidak ada halangan di antara kita, yang jelas kita harus berkarya. Ah. Makasih banyak ya Iya, Par ya udah makasih banyak. nemenin kita nih. Jangan kapok-kapok kalau diundang lagi nih. Siap, Iya. Terima meluncur. terima kasih udah bersama kita semua pada hari ini. Saya Kausar. Dan saya Lutfi Mujafar. Iya, kita Berasa ini, berasa iya apa? ya. Kayak berasa berita, ya nggak? Ya kan Ya gitu. bisa dipanggil Afar ya, bisa dipanggil Ah, Afar. Saya Kausar dan saya Kaus. Afar Terima kasih sudah sudah bersama bersama. kita selama berapa menit? Katanya 1 jam kali ya, kurang lebih ya. Ya segituan lah. Iya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sesungguhnya salah kata itu dari kami berdua dan segala kebenaran hanya datang dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat kembali lagi nanti di pertemuan yang akan datang di Kamar Kos, nggak Nggak berisik, berisik, nggak nggak asik. asik. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.